buat, maka tidak boleh dilanggar. Artinya apa? Itu harus berjalan sesuai dengan. Kalau dilanggar, maka apa? Akan ada konsekuensinya. Ya, baik. Sebelum Ibu sampaikan apa yang harus kita lakukan dari seperti apa, Ibu akan berikan materi terlebih dahulu. Apa sih itu kira-kira kelas dulu? Perhatikan segala kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki budi pekerti. Kamu tahu budi pekerti? Dan tumbuhnya kekuatan kodrat sang anak tersebut berdasarkan perubahan kodrat alam dan zaman. Jadi kenapa di sini kita hadir mengatakan tergantung dari kodrat zaman dan kodrat alam? Banyak. Kayak dari kelas kamu apa? Mengembalikan. Selesai meminjam harus mengembalikan. Bukan kamu pinjam terus kamu nggak kembalikan dengan alasan pura-pura lupa. Ya tidak boleh. Jadi seperti itu hal yang tidak baik. Nah ini keyakinan berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Kenapa dikatakan betul? Karena keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti apa nak? Profil pelajar Pancasila? Apa saja? Mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan. Mantap. Oke. Perhatikan, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang Anda ingin angkat dari peraturan berikut? Ingat, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira kalau kita menggunakan helm saat mengendarai motor wajib tidak? Wajib. Apa? Supaya apa? Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Coba kita lihat. Benar, menjaga keselamatan. Terus membuang sampah pada tempatnya. Wajib tidak? Wajib. Supaya menjaga kebersihan atau kesehatan. Kalau kita lihat, benar. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Betul. Kata-kata kasar? Wajib. Kenapa? Supaya bisa bersikap positif dan hormat. Sekarang kalau kamu ke gurunya lebih kuat. Kamu bentak saya. Umpamanya kamu marah, kamu kasar. Bu guru ini begini. Kira-kira sopan tidak? Tidak. Kamu hormat tidak? Tidak. Artinya kamu harus menghormati guru. Kenapa? Karena guru adalah orang tua kalian, pengganti orang tua yang ada di rumah. Jadi rumah kedua kalian adalah sekolah. Ya? Jadi harus ada nilai kebajikan, yaitu bersikap positif dan hormat. Nah ini untuk langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan. Nanti kita berdiskusi mengenai gambaran yang mencerminkan keyakinan kelas seperti apa. Terus yang pertama kira-kira apa? Coba kita lihat. Berdiskusi, memunculkan peraturan dulu. Terus yang kedua apa? Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Apalagi mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan untuk keyakinan kelas. Apalagi setelah itu apa? Berdiskusi lagi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Lalu apalagi? Berdiskusi lagi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang. Berarti kita harus diskusi terus. Kira-kira keyakinan ini di kelas ini kita masukkan tidak untuk di kelasnya kita? Kalau bisa disusun kita masukkan, kalau tidak ya tidak. Ya. Nah ini, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas salah satu budaya positif untuk membangkitkan kembali apa? Positif yang didasari motivasi dari murid. Berarti keyakinan kelas itu harus bangkit dari diri kalian. Nah implementasinya di mana? Di kelas.
dijadikan keyakinan kelas. Di latar belakangi ditemukan beberapa murid yang masih perlu diingatkan. Diingatkan untuk apa? Untuk melakukan tindakan berdasarkan apa? Nilai-nilai kebajikan. Contohnya begini Bu, kenapa kita menggunakan keyakinan kelas? Karena yang Ibu lihat di dalam kelas kita itu masih ada anak yang tidak yang perlu diingatkan, yang tidak bisa menghormati orang tua. Artinya harus ada keyakinan kelas di situ. Nah, ini tujuannya apa? Membentuk karakter kalian menjadi lebih baik seperti profil pelajar Pancasila. Menumbuhkan keterlibatan kalian dalam membentuk keyakinan kelas supaya mencapai pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Apalagi komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan baik antara kalian dengan ibu. Membiasakan apa? Budaya dan disiplin positif pada murid dan guru. Mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nah, jadi keyakinan seperti itu. Nah, sekarang tugas kita, kalian dengan Bu Guru akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas kita apa? Nanti kita akan sepakati. Namun sebelumnya, Ibu sudah jelaskan ya apa itu keyakinan kelas. Baik, sebelum kita mulai, ada pertanyaan sampai di sini? Iya. Ya, oke baik. Kalau tidak ada, kita mulai ya. kebersihan. Kebersihan. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya di sini. Apa lagi? Sapa, salam, sopan, santun. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. Bagus ya ini. Berarti 5S. 5S apa? Salam, salam, Sama, salam,
Saling menghargai. Ayo, ayo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Ramsudiri dari kelas 8B. Di sini saya akan memberikan diskusi mengenai apa yang dijelaskan oleh Ibu Rita. Untuk menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman, Ibu Rita mengajak kita untuk berdiskusi dan menyepakati keyakinan-keyakinan kelas. Dan sekarang pun saya bisa mengetahui macam-macam keyakinan kelas dan perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Pesawara, yang saya hormati Bapak Ibu SMP, SMK, dan SD Wilayah Pesawara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat serta hidayah kita dapat bersyukur di ruangan yang sederhana ini dalam rangka diseminasi budaya positif dari kami calon penggerak angkatan 9. Tak lupa salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu sekalian, di sini kami selaku calon penggerak angkatan 9 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan nanti kami paparkan. Motivasi untuk kita semua. Guru penggerak merupakan pilar bukti peningkatan kompetensi seorang guru. Yang kedua, dengan adanya guru penggerak menambah modal atau aset satuan pendidikan yang tentunya meningkatkan nilai rapot pendidikan di sekolah. Itu yang utama. Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara individu, guru penggerak kedudukannya juga menjadi modal bagi satuan pendidikan yang akan meningkatkan nilai rapot pendidikan di sekolah tersebut. Untuk itu, calon guru penggerak SMP, SMK, dan SD IMA 2, mari kita dukung, kita ikuti perjuangan beliau, kita bantu sekemampuan kita semua, karena inilah agen perubahan pembelajaran yang insya Allah terjadi pada YATIS Cabang Kota Jayapura, terutama di tingkat SD IMA 2, SMP Hikmah, dan SMK Hikmah YATIS. Dan tentunya beliau bertiga usia 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Mungkin dari pemahaman dari keenam ini yang paling asing apa Bapak Ibu yang tidak pernah Bapak Ibu dengar? Yang asing, restitusi ya? Iya, nanti kami akan paparkan apa itu restitusi, pemahamannya seperti apa. Lanjut Pak. Ya, izin Bapak Ibu, tujuan kami di sini, tujuan kami CDB di sini adalah tujuannya untuk diseminasi ini adalah berbagi pemahaman tentang pentingnya budaya positif kepada teman-teman sejawat di berbagai jenjang. Kebetulan kami di sini kan berbagai jenjang Bapak Ibu. Ada dari SD, SMP, dan SMK. Di sini kami bergabung. Lanjut Pak. Nah, baik Bapak Ibu. Budaya positif. Apa sih itu budaya positif Bapak Ibu?
budaya positif adalah merupakan budaya yang menjadi suatu pembiasaan sekolah dan telah mengangkat kuat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan zaman, sehingga budaya positif tersebut juga disesuaikan dan diwujudkan dalam visi sekolah serta membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu, budaya positif ini termasuk budaya positif kita. Terus apalagi? Ada lagi mungkin tadarus Al-Quran, itu budaya positif. Terus apalagi? Menyambut siswa datang pada saat mau datang ke sekolah dari pagi, kita menyambut mereka, itu termasuk juga budaya positif. Artinya budaya positif ini wajib Bapak Ibu kita kembangkan. Karena apa? Karena ada siswa merasa, oh ini loh rumah saya kedua, ini loh Bapak Ibu saya, ini adalah orang tua kita. Jadi dari situ kita bisa mengimplementasikan dengan profil pelajar Pancasila yang ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berbuat dalam menghadapi hidup. Bapak Ibu, kontrol diri kita yang mengatur siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Benar tidak? Seandainya Bapak Ibu marah nih ke siswa, kan tidak mungkin kita sebagai guru, sudah Bu, nggak usah marah. Tapi kalau kita sudah emosi kan pasti kita tidak bisa tahan emosi kita tidak bisa mengontrol. Artinya apalagi kalau siswa itu berbuat yang melebihi batas, pasti kan kita emosi ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang jadinya kontrol kita tidak bisa tidak bisa dikendalikan. Jadi yang mengendalikan kontrol kita siapa? Adalah kita sendiri. Nah dari situlah budaya positif inilah berperan sebagai untuk mengkontrol diri kita dalam menghadapi masalah murid. Alasannya Ibu, boleh minta alasannya? Yang poin satu. Ya. Ini karena pengalaman. Iya. Ini pengalaman anak wali saya. Sering sekali diberikan hukuman. Mungkin ini mungkin sama guru BP. Guru BP sementara saya berusaha mendekati siswa tersebut dengan cara lain. Tapi anak wali saya ini selalu dihukum sama guru BP. Akhirnya sampai sekarang anak itu tidak masuk sekolah. Ya, tidak tahu entah itu trauma atau bagaimana. Dan akhirnya saya juga yang disalahkan. Bu Inaya kenapa tidak memperhatikan anaknya? Bukan itu cara saya mendidik. Cuma, nah itu yang makanya saya bilang saya tidak setuju dengan cara memberikan hukuman dan waktu pendisiplinan siswa. Iya. Terima kasih Ibu, pengalamannya luar biasa. Kalau Bapak tadi kata setuju. Panjang. Singkat aja Pak. Karena kebetulan saya ini dilahirkan dengan dunia hukuman waktu zaman kecil, dan saya merasakan sampai sekarang. Ya, pemberian hukuman itu sebenarnya ada mendisiplinkan anak, karena ya hukuman itu bisa untuk pembelajaran buat anak. Cuma yang terjadi sekarang adalah pemberian hukuman kepada anak untuk masalah disiplin. Terkadang itu hukuman itu berlebihan. Nah, sehingga anak itu bukannya, apalagi mental anak sekarang ya, mental anak sekarang itu hampir parah. Ya, kita baru hukum mungkin cuma jalan jongkok aja udah menurut orang tua. Yang lebih parah orang tuanya. Orang tuanya marah-marah. Dulu kita punya orang tua tuh malu, anak itu dihukum di sekolah tuh, anak tuh dimarah gitu. Kalau sekarang anak dihukum di sekolah, orang tuanya ke sekolah malah gurunya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya pikir masalah ini hukuman, ya saya rasa pantas dilakukan. Cuma ada kadar yang mungkin harus diukur. Hukumannya bentuknya apa? Mungkin Bapak Ibu sering lihat kalau anak terlambat upacara. Hukuman saya itu unik-unik di lapangan. Kenapa saya bikin unik? Mereka itu supaya malu sama adik SMP. Dia ketawain. Ih Pak Guru kok bikin main lari putar lapangan kayak main burung gitu kan. Saya pernah bikin kayak gitu. Ya tangan dikembangkan. Ya lari 5 kali. Padahal itu capek lari 5 kali. Lebih lagi pakai kayak burung gitu, belok sana belok sini. Kan lucu, jadi kelihatan ada yang SMP kayaknya ketawa gitu. Ikannya itu dihukum lucu. Kadang dikasih senam, tapi gerakannya yang unik kayak gitu. Itu salah satu pemberian hukuman supaya mungkin
kadar hukuman yang dikatakan keras itu kelihatannya enggak, padahal sebenarnya keras. Seperti itu. Itu masa apa ukurannya? Kalau menurut saya seperti itu sih. Cuma kalau untuk kesini, memang saya setuju dengan Bung Inayat tadi. Karakter sama kalau ditempatkan di sekolah. Perubahan karakter itu harusnya ditempatkan di rumah. Ya. Di jenjangnya seperti itu, di rumah, tingkatan SD, tingkatan SMP, baru masuk ke SMP. Saya jujur, perubahan karakter itu kalau kita tangani siswa SMK di sekolah itu ribet. Karena apa? Dari SD dan SMP aja sudah kayak gitu. Ya, anak punya permasalahan itu luar biasa jungkir balik. Saya termasuk salah satu almarhum bapak guru saya di SMP, sempat anaknya bermasalah dengan saya. Saya wali kelasnya, saya kasih tinggal kelas anaknya. Bapaknya adalah saya punya guru mantan guru. Dan saya dimarah sama guru tersebut. Itu suatu pelajaran buat saya. Ya, tapi mau bilang apa? Kondisinya seperti itu. Ya, jadi kayak gitu. Tapi nggak apa. Ini sedikit saja ya. Mungkin jadi saya dari kemarin kan ingin cari wadah ya, wadah di mana bisa bicara. Terkadang kalau kita di orang dinas kalau bikin acara itu kita mau bicara karena tak tabu. Iya. Ya kita kalau terlalu nanti ditanya bapak sekolahnya di mana, tingginya berapa, atau itu sekolahnya. Sudah biasa kayak gitu. Jadi kayak gitu mungkin saya bisa ya dalam artian dua sisi tergantung situasi dan ukuran daripada yang kita buat. Makasih banyak. Iya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu tadi. Ada yang setuju, ada juga Bapaknya antara dua, setuju yang tidak. Iya Bapak Ibu, kenapa hukuman ini bisa apa tidak? Kenapa? Karena hukuman nanti habis ini saya akan jelasin kenapa. Karena Bu, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Kita menghukum anak, besok kamu gak usah masuk, kamu begini. Itu gak akan masuk seterusnya. Bahkan orang tua bukan datang, loh kenapa anak saya gak boleh masuk? Alasannya apa? Bahkan ada juga kadang kalau anaknya gak masuk, kita tanya orang tua, dia sakit Bu, sakit. Bahkan saya pernah bilang ke grupnya, kalau kamu tidak masuk, nanti kamu lihat nilai terakhir kamu. Karena masalah kita memilih dari mana kalau anak tidak masuk. Benar kan Bapak Ibu kan? Proses pelajaran ini kan selalu berjalan setiap hari. Tugas. Iya. Oke, jadi mereka berlomba menjadi terus daripada isinya boleh mana saja, boleh dari internet, buku atau boleh dari teman. Tetapi kalau dari teman sumber belajarnya ditulis ya dari si A misalkan. Iya. Anaknya akan merasa senang. Jadi ibu, jadi nama saya ada yang ditulis oleh si teman bahwa sumber belajarnya dari si ini. Nah itu sudah termasuk. ya. Setiap tugas pun mereka akan berlomba mencari menyelesaikan tugas tersebut. Bagus itu. Bagus Sekali sekali. Ibu, itu termasuk apa ya? Itu juga bisa menjadi kita punya motivasi juga menjalankan seperti itu. Bagus juga. Ada lagi Bapak mungkin? Silakan Pak. Untuk menurut saya sebagai wali kelas kan untuk kayak anak-anak untuk membersihkan kelas itu untuk kegiatan yang kayak Tiket. yang lomba-lomba Oh, kelas iya. gitu ya. Kan ada lomba ada kelas ya. kalau anak-anak dikasih reward dari itunya, mereka pasti akan lebih semangat untuk membersihkan kelasnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik. Kayak tadi kan. Berarti Bapak Ibu setuju ya? Oke, kita tunggu nanti saya akan jelaskan. Terus guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju Pak? Silakan Pak Selamat. Memberikan bukan hanya menghakimi ya, Iya. menghakimi dan memberikan solusi. Kalau bapak tangannya saya merasakan. Jadi selama ini yang saya lihat guru itu banyak memponis. Memponis kamu pemalas, kamu tuh bodoh orang gini. Tapi dia memberikan solusi, tidak memberikan solusi. Terutama ini yang sedang yang ada ini menimpa di kelas saya yang kelas saya ini sebagai saya sebagai kelasnya. Notabene paling di sini dan sering paling kelihatan dan sering kena sorotan ini kan yang terlambat hukum terlambat pukul HP ya kan kadang hanya cuma kalau
menyalahkan, tapi kan tidak tahu. Waktu itu kan saya sendiri jujur saya sebagai kepala sekolah gara-gara kesediaan tidak mempunyai HP. Jam berikutnya kan ada jamnya main desain. Kalau maksudnya sudah pakai HP gitu. Nah, terus bagaimana saya menyikapinya? Ya kita harus memberikan solusi itu. Saya juga harus memberikan tugas tadi yang poin pertama itu ya untuk mendisiplinkan segera kumpul HP. Nah, kemudian ada anak-anak yang tidak yang kelihatannya itu apatis, yang masuk bodoh dengan itu, kita kasih masa percaya. Karena anak-anak tuh lebih percaya gurunya daripada orang tuanya. Jadi kalau kita rangkul jadi teman, ajak sharing atau cerita, pasti mereka lebih terbukanya sama kita. Iya, setuju. Betul ya. Iya betul ya Bapak Ibu ya. Guru itu bisa berperan sebagai teman. Sebetulnya bukan hanya di SD. Kalau di SD itu kan artinya wali kelas itu memberikan pelajaran semua ya, terkecuali agama dengan olahraga ya, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Beda halnya kalau dengan kita SMP dengan SMK. Kami guru bidang studi ada jam tertentu yang kita datang ke siswa, artinya ke anak kita. Kalau yang kalah ganjil, yang menang genap. Boleh merayu Bapak Ibu. Boleh juga dipaksa karena supaya bisa membuka kendala-kendalanya ya. Ayo M. Ayo. Bagaimana sudah ada yang bisa buka tangannya? Oh ada yang ini ada pakai uang ini. Belum ada yang berhasil Kak? Oh ada yang berhasil. Ada. Oke, ini pertanyaan pemahaman pertama. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama, betul atau salah? Ya. Apakah betul atau salah? Jawabannya bagaimana? Bagaimana Pak Abdul? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu ada hal yang sama? Salah. Oke, kita lihat jawabannya Bu Ita. Ya, benar jawabannya salah. Kenapa? Selanjutnya Bu Ita. Ya, karena keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu seperti tata tertib kelas yang dari sekolah. Jadi kalau kita di SMK kampus itu ada terpampang di dalam kelas-kelas yaitu berapa? Itu adalah peraturan kelas atau tata tertib kelas ya. Oke, di sini segitiga ada restitusi. Nah, di sini ada 3 tahapan ya untuk kita melakukan restitusi. Tapi sebelum itu kita harus tahu itu restitusi itu apa sih? Ya, restitusi itu artinya mengembalikan kondisi ya kondisi seseorang ya baik secara fisik maupun secara psikis ya, kita mengembalikan kondisi seseorang supaya dia tidak larut dalam kesenjangan. Di sini yang pertama kita harus menstabilkan identitas ya, yang kedua kita harus memvalidasi tindakan yang salah, sedangkan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah di sini segitiga restitusi
Tahapan itu yang pertama menstabilkan identitas, ya. Apa maksud dari menstabilkan identitas? Itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasar dari SMP Hikmah Yapis. Saya adalah seorang guru dan juga kepala tata usaha di SMP Hikmah Yapis. Saya hendak memberikan testimoni kepada kegiatan diseminasi budaya positif yang baru saja saya ikuti pada hari ini. Kegiatan ini menurut pribadi saya sangat bermanfaat, di mana ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari Bapak Ibu guru pemateri nantinya dapat kami implementasikan dan kami aplikasikan kepada siswa-siswi di lingkungan sekolah kami, yang nantinya kami harapkan mereka secara karakter mereka dapat terbentuk sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.